Oh, kalau untuk berantem di sekolah pernah. Itu dulu juga waktu masih SD. Bahkan karena kejadian berantem itu yang buat motivasi saya untuk bisa berlatih bela diri, latih karate. Gitu waktu SD dulu karena saya berantem terus kalah kan? Kalah dari pertama lawan teman kalah. Akhirnya pulang di rumah, aduh ini harusnya saya bisa latihan bela diri biar bisa jaga diri saya. Nah, akhirnya ada tetangga sebelah rumah, saya punya pelatih dulu karena dia juga pelatih karate, namanya Okto Telupere. Nah, dia itu yang pelatih pertama saya. Jadi karena saya habis berantem dengan teman di sekolah, pulang ke rumah langsung ingin balas, akhirnya ingin latihan bela diri. Latihan sama dia ya sudah. Ikut dia latihan tidak lama, hanya 2 minggu, langsung adu lagi dengan teman yang pertama berantem kalah itu. Akhirnya saya menang. Nah, itu yang mungkin kejadian yang unik. Nama saya Mikael Adventus Caviar, tempat tanggal lahir di Sorong Dom. Saya sekarang bekerja di Satuan Kepolisian Polres Biak Numfor. Cerita masa kecil yang tidak terkait dirikan orang tua tuh ya, yang saya masih ingat sampai sekarang. Kalau dari orang tua, bapak tuh didikannya sangat keras dan kata lain mungkin tegas. Dalam arti dia tuh kalau salah satu contoh saja jika kita terlambat bangun pagi, dulu kan rumah kita di Sorong itu kan rumah berlabuh, rumah di atas laut. Jadi yang berkesan dan juga lucu, kalau saat kita terlambat pergi sekolah atau terlambat bangun untuk sekolah, pasti bapak angkat dan buang di laut. Nah gitu, jadi kalau sudah begitu mau tidak mau ya harus pasti bangun pagi cepat pergi sekolah, karena menurut orang tua bapak salah satu yang bisa buat kita berhasil tuh orang bisa hargai kita dari kita bisa sekolah, karena dengan sekolah kita bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa bertanggung jawab untuk diri kita sendiri begitu. Ya kalau untuk dipukul dan dilempar ke laut itu sudah bukan pernah tapi sering dialami ya, bahkan tidak dengar orang tua juga bapak sering pukul, tapi saya yakin itu semua bagian daripada didikan yang tegas supaya bapak tidak mau anak-anaknya tuh jalan ke jalan yang salah. Oh, kalau untuk berantem di sekolah pernah. Itu dulu juga waktu masih SD. Bahkan karena kejadian berantem itu yang buat motivasi saya untuk bisa berlatih bela diri, latih karate. Gitu waktu SD dulu karena saya berantem terus kalah dari pertama lawan teman kalah. Akhirnya pulang di rumah, aduh ini harusnya saya bisa latihan bela diri biar bisa jaga diri saya. Nah, akhirnya ada tetangga sebelah rumah, saya punya pelatih dulu karena dia juga pelatih karate, namanya Okto, kayaknya orang Kisar, orang Tenggara ya, Okto Telupere. Nah, dia itu yang pelatih pertama saya. Jadi karena saya habis berantem dengan teman di sekolah, pulang ke rumah langsung ingin balas, akhirnya ingin latihan bela diri. Latihan sama dia ya sudah. Ikut dia latihan tidak lama, hanya 2 minggu, langsung adu lagi dengan teman yang pertama berantem kalah itu. Akhirnya saya menang. Nah, itu yang mungkin kejadian yang unik. Kalau jadi polisi ini memang cita-cita dari kecil ya. Dari kecil karena semakin ada kakak tetangga juga polisi, ada pangkat om juga polisi. Bahkan waktu saya SMA tuh saya tinggal dengan bapak ade yang polisi juga, tugasnya di Sorong juga. Bapak ade namanya Tecu Rumpaidus. Bapak ade juga seorang polisi. Jadi karena waktu SMA, STM itu dia yang selalu antar saya pergi sekolah hampir tiap hari karena tinggal dengan dia. Jadi saya ini karena sudah rasa nyaman dengan pekerjaannya, langsung saya bilang kalau habis sekolah saya tes polisi, siapa tahu bisa tembus. Karena saya rasa dengan keahlian saya mungkin bela diri dan sering ikut-ikut kejuaraan juga, pasti kemampuan bela diri ini pasti dibutuhkan baik di TNI maupun Polri. Jadi ya saya rasa punya kemampuan yang cukup, jadi saya ikut tes polisi dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Bahkan waktu masih tes juga saya sempat pernah bermimpi kalau nanti akan mengarah ke jadi polisi begitu.
bermimpi jadi polisi begitu, dan mimpi itu rupanya dalam masih waktu tes. Nah, tanpa sadari begini, tes sampai lolos tembus private, itu mimpi itu yang jadi kenyataan juga. Kalau hobi sejak kecil sih, ya namanya kita dulu anak-anak, pasti apa saja yang teman-teman ajak main, kita main. Tapi sebelum kenal karate yang lebih serius, waktu saya SD, saya lebih suka dulu main bola kaki. Terus pas sudah mulai ikut karate dari SD kelas 6, nah dari situ sudah dua ini digabung, bola kaki karate. Sampai pas SMP, sekolah di sekolah Don Bosco, ya sekolah Katolik yang memang mayoritas di situ kegiatannya basket, akhirnya sering main basket juga. Tapi memang dari dulu kalau mimpi awal sih pasti ingin main bola, jadi pemain bola kaki gitu. Tapi karena sudah fokus ke bela diri, jadi mimpi itu berubah jadi pemain atlet bela diri. Pilih ke bela diri karena saya merasa kalau bela diri itu berarti saya sudah bisa, terutama bisa lindungi diri saya sendiri. Nah, selain melindungi diri sendiri, saya bisa melindungi orang lain juga. Nah, kenapa saya lebih memilih karate daripada bela diri lain? Nah, menurut saya semua bela diri itu bagus. Baik tadi silat, taekwondo, dan lain-lain, semua bagus. Yang penting tergantung kita pilih yang mana, dan mana yang kita pilih, itu yang harus kita latih dengan baik. Bela diri manapun, kalau menurut saya kalau kita tidak melatihnya, itu tidak akan berguna bagi kita. Jadi sekecil apapun bela diri yang kita punya, kalau kita melatih tiap hari akan sangat bermanfaat untuk kita. Dan saya mulai suka karate ini karena daripada olahraga lain, yaitu tadi saya bilang, karena saya merasa selain bela diri, olahraga ini kan olahraga individu yang tanpa perlu tim untuk bisa mendapatkan prestasi. Nah, itu yang kalau saya berpikir, jika saya bisa bagus di olahraga ini tanpa perlu orang lain dalam tim, berarti saya bisa juara. Nah, itu yang mungkin saya merasa bahwa lebih cepat untuk bisa berprestasi daripada olahraga tim begitu. Kalau untuk karate sendiri, saya awalnya dari SD yang tadi saya bilang, latihan bela diri saya dari Sorong di dojo Inkanas, dulu masih di perguruan Inkanas. Nah, tapi karena saya waktu itu sampai Inkanas sampai tingkat sabuk coklat, terus saya tes polisi. Nah, tes polisi tembus akhirnya tugas di kabupaten. Tugas pertama tuh di Kabupaten Mapi di daerah Merauke. Nah, di Kabupaten Mapi sana karena tidak ada perguruan karate Inkanas, akhirnya saya tetap ingin berlatih bela diri, tapi karena tidak ada di sana, yang ada hanya perguruan karate Inkai. Nah, itu yang membuat saya berpikir, sebenarnya perguruan karate tuh di mana sama saja, tergantung kita yang mau latihan dengan baik. Akhirnya saya masuk ke perguruan karate Inkai dan bisa dapat menjadi pelatih, dalam arti bisa mengambil ujian pelatih sabuk hitam lah, bisa menjadi pelatih sabuk hitam di perguruan Inkai. Nah, sabuk hitam itu juga saya bukan ambil di Merauke, tapi saya waktu itu mengambil sabuk hitam untuk menjadi pelatih, itu saya ambil di kota Kendari, kalau tak salah itu di daerah Sulawesi sana. Iya. Kalau prestasi, itu yang tadi saya bilang, karena bela diri karate ini kan olahraga yang individu, jadi kita sendiri bisa berlatih dan bisa baik, berarti kita bisa dapat prestasi untuk diri kita sendiri. Kalau prestasi dari sekolah, saya prestasi pertama itu di kejuaraan pertama tahun 2004 kalau tidak salah, 2003, 2004 itu di Jayapura, kejuaraan KNPI. Nah, itu prestasi, kalau tidak salah saya itu juara 3 daerah ya, juara 3 daerah. Itu prestasi juara 3 daerah di kejuaraan KNPI. Nah, itu prestasi pertama yang saya ingat. Dan prestasi kedua, kejuaraan berikut di Manado. Manado itu tahun 2005 kalau tidak salah, itu kejuaraan Mesa Cup, kejurnas juga di Manado. Nah, itu juara 3 juga, juara 3 di Manado. Nah, setelah itu langsung tembus polisi, tugas di Merauke, di Mapi, langsung ada kejuaraan karate di Merauke. Nah, kejuaraan karate di Merauke itu yang saya, karena di Mapi juga berlatih, akhirnya saya turun ke Merauke, ikut pertandingan di Merauke. 2 tahun berturut-turut bertandingan, juara 1. Itu di kejuaraan Bupati Cup Merauke tahun 2009 dan 2010 kalau saya tidak salah ingat itu. Itu juara 1 2 kali di Merauke, dan
Yang terakhir tahun 2018. Iya, tahun 2018 terakhir itu kejuaraan Wali Kota Cup Jayapura. Di Jayapura itu juara dua kejuaraan juara dua di Jayapura. Ya, kalau namanya prestasi, kita dalam sebagai atlet ya pasti tidak pernah puas dengan prestasi kalau belum dapat yang kita capai gitu ya. Kalau saya sih mungkin tidak terlalu muluk-muluk yang ya kalau bisa kejuaraan daerah, kejuaraan nasional ya itu saya sudah pernah rasa. Oh iya, saya lupa satu kali yang kejuaraan nasional di Kendari. Itu yang saya ambil sabuk hitam tadi itu tahun 2011. Itu kejuaraan nasional itu saya dapat juara 2 juga di Kendari. Jadi kalau mau kejuaraan daerah sudah pernah juara, kejuaraan nasional juga sudah pernah juara. Cuma yang sekarang jadi harapan ya sebenarnya ke depan sih harapannya ingin juara 1 sih untuk ke tingkat nasional, tapi ya belum kesampaian. Semoga ke depan kalau masih bisa ikut di pertandingan-pertandingan berikut di kelas senior ya saya pasti akan berusaha untuk bisa memperoleh hasil itu sih. Iya, kalau pertama kali melatih, kalau untuk melatihnya sih bukan sebelum jadi senpai, masih sabuk biru hijau juga saya sudah melatih, itu di Sorong. Itu di Sorong, sabuk hijau biru saya sudah melatih di Sorong. Itu sudah melatih teman-teman yang tingkatnya di bawah saya, itu sudah bisa melatih teman-teman itu. Sedangkan untuk pelatih sendiri sudah dibilang pelatih karena harus sudah punya ikatan sabuk, dalam arti ini sabuk hitam sudah supaya bisa dikatakan sebagai dan. Itu saya ambil tahun 2011 di Kendari ya. Jadi saat itu baru saya bisa resmi dibilang sebagai pelatih. Tahun 2011 pas kejuaraan di Kendari, saya ambil sabuk hitam saya di situ, jadi saya menjadi pelatih situ. Jadi saya ambil sabuk hitam di situ, terus pulang saya melatih di Kabupaten Mapi di perguruan karate di Mapi. Di sana juga saya melatih di Polres Mapi juga, bahkan selain melatih di Polres Mapi ada dari pihak susteran gereja Katolik mau supaya saya meminta untuk saya melatih anak-anak di asrama, anak-anak Mapi pada waktu itu, anak-anak asrama. Ya sempat melatih mereka juga saat itu, bahkan dari pihak sekolah juga minta melatih, sempat melatih juga. Itu waktu melatih di Kabupaten Mapi. Setelah itu saya juga pernah melatih di Merauke, di perguruan Inkai di Merauke juga, karena sempat singgah di Merauke sebelum ke Mapi. Itu pasti 2-3 minggu bahkan bulan tinggal melatih di sana. Selain di Merauke, saya juga pernah melatih di Merauke, dan yang berikut ya melatih di Biak. Di Biak juga sama, karena saya dari tahun 2013 pindah ke Biak. Langsung 2014 tuh saya sudah mulai buka karate di Biak. Berdasarkan perguruan yang saya pilih dan saya jalani sekarang, itu perguruan karate Inkai. Saya buka di Biak dari tahun 2014. Dari tahun 2014 sampai saat ini ya saya masih tetap melatih di perguruan karate. Untuk di Biak sendiri saya melatih di Polres dan di Gor Petrus Caviar di daerah Samova Ridge. Tujuan sendiri dari melatih karate ini ya, saya sih pribadi tidak pernah, bahkan di seluruh tempat yang saya melatih, mulai dari awalnya di Sorong, di Merauke, Jayapura, bahkan sekarang di Biak, saya melatih ini tidak pernah, bahkan selalu saya melatih itu tidak pernah menginginkan imbalan, dalam arti tidak pernah meminta uang, pendaftaran atau apa. Yang penting anak-anak mau melatih, itu yang saya lebih utamakan. Karena menurut saya tuh, saya lebih ingin membentuk atlet daripada harus mengambil apa yang dari mereka, yang untuk maunya apa yang mereka dari orang tua mereka atau berikan kepada saya. Lebih baik saya melatih untuk masa depan mereka, dan bukan mau sombongkan diri, bahkan bukan mau membuktikan. Beberapa anak yang selama ini saya latih, ada yang sudah dalam arti sudah berhasil lah, ada yang jadi anggota TNI, ada yang jadi anggota polisi juga, ada yang jadi anggota polisi bagian Brimob, dan ada teman adik-adik juga yang sudah jadi TNI angkatan udara, ada di angkatan darat juga, bahkan banyak teman-teman juga yang
saya sempat melatih juga bisa berhasil gitu. Iya, kalau binaan yang saya punya nih, kalau mau dari pertama saya latih dari tahun 2014 sampai sekarang, ya kalau mau dibilang banyak juga, bisa sampai 100, 200, bahkan 300 orang. Ya, tapi namanya anak-anak. Mereka kadang berlatih sampai capek, bosan, mereka sudah tidak mau latihan. Nah, itulah cara kita pelatih untuk bisa bujuk mereka kembali. Banyak juga yang bisa kembali, banyak juga yang tidak. Karena kadang ada juga yang latihan hanya untuk rasa-rasa, terus sudah pergi lagi. Nah, jadi anak-anak tuh kan modelnya seperti itu. Jadi kita tinggal lihat yang fokus untuk melatih, ya kita lebih bilang mereka. Yang hanya datang untuk ikut-ikut terus pergi, ya kita tidak bisa paksakan juga karena masing-masing atlet dan anak-anak punya pilihan. Nah, sedangkan untuk prestasi sendiri, anak-anak nih, kalau yang saya, karena waktu saya buka latihan dari sekolah SD dan SMP, jadi sejak tahun 2014, 15, 16 itu mereka rata-rata berprestasi di sekolah, di O2SN. Itu namanya O2SN, kegiatan karate untuk dari tim O2SN, kegiatan olahraga. Nah, cuman yang saya rasa sedih karena sampai sekarang ini untuk kita sendiri di sini Kabupaten Biak Numfor, kegiatan O2SN itu sudah hampir tidak ada, sudah 2 tahun terakhir ini. Itu yang membuat adik-adik untuk mau kembangkan prestasi agak sulit, karena kita harus tunggu kejuaraan daerah atau kejuaraan nasional. Sedangkan kejuaraan itu kan kita tidak bisa semua untuk ikut kalau tidak ada tunjangan dari sponsor dan lain sebagainya. Sedangkan kejuaraan yang pernah anak-anak ikut yang saya bawa juga itu kejuaraan daerah di Jayapura tahun 2018, kejuaraan Porprov. Nah, kejuaraan Porprov itu 2018 kita pernah ikut dan kita bawa pulang medali perak. Kita bawa pulang medali perak ke Biak sebanyak 14 medali. Nah, itu yang kejuaraan Porprov. Sedangkan kejuaraan Kerjurda tahun ini kemarin tahun 2022 Wali Kota Cup di Jayapura, karena anak-anak mau bertanding juga dan saya juga sebagai pelatih, karena rasa mereka bertanding walaupun kita tidak dapat sponsor dan dukungan dari mana-mana, akhirnya saya arahkan kepada orang tua mereka untuk kalau bisa beli tiket saja. Nanti mereka berangkat, nanti kita cari jalan, yang penting anak-anak bisa berprestasi. Nah, akhirnya macam-macam orang tua beli tiket anak-anak. Kita bulan September kemarin kejuaraan Wali Kota Cup di Jayapura, ya puji Tuhan kita dari 4 atlet kita bawa pulang 4 medali untuk Kabupaten Biak Numfor, 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Itu semua cewek, putri yang saya bawa untuk pertandingan. Ya, mungkin harapan saya dari kita yang mungkin bukan cuma karet saja, mungkin semua cabang olahraga, ya kita berharap kalau ke depan kita nih sebagai pelatih, ya namanya pelatih olahraga tuh kita hampir jarang sekali mengharapkan sesuatu. Kita hanya ingin apa yang kita maunya mengharapkan, dalam arti kita tidak minta diberikan apa-apa, tapi atlet yang kita bina kalau bisa ada yang sponsor, ada yang lihat untuk mereka bisa berprestasi. Karena toh mereka berprestasi juga selain bawa nama pribadi mereka, pasti membawa nama baik daerah yang mereka tinggal dan keluarga, seperti begitu. Kalau hal tersulit yang saya rasa biasa dalam tampil dan berlatih, ya yang pertama sih kalau tersulit dari segi dukungan, ya dukungan yang tadi saya sudah sempat bilang, kita di saat kita sudah latihan bagus dan siap bertanding, dukungan kita hampir tidak ada. Kita kadang tidak jadi berangkat, tidak jadi ikut pertandingan. Nah, itu dari segi materi, ya. Nah, sedangkan dari segi atlet, ya mungkin atlet nih kadang di saat tempat latihan kita sudah melatih bagus, sudah latih mereka bagus, sampai di medan pertandingan kadang mereka jadi kaku. Nah, itu yang mereka memang atlet kita yang kita latih memang harus perlu jam terbang, karena saya rasa, saya pribadi memang supaya kita hilang dari grogi dan kaku serta takut itu kita perlu jam terbang. Nah, kalau cuma 1-2 kali bertanding belum, harus sering-sering bertanding seperti teman-teman kita di daerah lain, seperti di Jawa sana, di daerah Sulawesi dan sebagainya. Mereka kan kalau kita komunikasi dengan mereka pelatih di sana, mereka tuh hampir tiap tahun bahkan 3 bulan sekali ada event. Nah, itu yang membuat mereka bisa mahir dalam bertanding. Sedangkan kita mungkin hanya berharap kegiatan event-event resmi yang diadakan seperti dari Jayapura yang buat, seperti dari nasional buat. Itu kalau kita ada punya
dalam arti ada punya biaya untuk berangkat baru kita bisa ikut. Kalau tidak ya kita pasti tidak berangkat, kita tinggal di sini saja sembari kita berlatih tiap hari. Jadi mungkin yang membuat saya agak susah dengan atlet ya itu kita hanya kekurangan jam terbang untuk atlet-atlet ini lebih berprestasi ke depan. Ya, hal yang paling menyenangkan ya di saat kita lihat atlet kita bisa bertanding sesuai dengan harapan dan yang pasti mereka memperoleh medali untuk dibawa pulang itu. Iya, kalau saya jika ada saudara-saudara atau rekan-rekan ada adik-adik yang ingin berlatih bergabung bersama saya, jadi nama perguruan saya perguruan karate Inkai di Biak. Nah, kalau di Biak saya sendiri yang sebagai pelatihnya dan melatih. Jika ada yang ingin mau ikut bergabung dengan tim saya ya nanti bisa latihan kita bisa langsung datang ke tempat latihan saja untuk mau mendaftar. Nah, tempat latihan kita itu di hari Senin, Rabu, Jumat. Nah, kalau hari Senin, Rabu tuh biasa kita latihan di Polres. Tapi Rabu, Jumat biasa kita gunakan GOR Petrus Xavier di Ritz untuk berlatih karena dari Dinas Olahraga sudah memberikan izin kita untuk berlatih di sana. Nah, untuk biaya latihan sendiri untuk pendaftaran saya sampai saat ini saya tidak pernah minta pendaftaran dari semua anak-anak baru yang mau berlatih untuk masuk latihan secara gratis, tidak ada pendaftaran. Nah, mungkin yang nanti jadi biaya tuh mungkin mereka punya uang pakaian karena pakaian juga bukan saya yang buat, saya harus pesan. Jadi mungkin nanti mereka bisa beli kalau punya baju sendiri bisa langsung masuk. Tapi kalau memang perlu saya yang pesankan lagi nanti saya bisa pesan. Nah, mungkin uang itu saja yang nanti dibayarkan. Iya, jadi sebagai latihan karate, sebagai pelatih karate saya selalu tanamkan kepada anak-anak yang saya latih atau murid-murid saya selalu bilang karate ini kalau menurut saya tuh hanya dua. Pertama untuk olahraga agar kita bisa tetap sehat dan yang kedua untuk berprestasi. Nah, kalaupun yang lain itu nanti terjadi di jalan seperti ada yang mengancam, ada yang mau ribut dengan kita ya kita alangkah baiknya menghindar. Tetapi kalau memang tidak bisa dihindari ya mau tidak mau ya kita sebagai orang karate juga tidak pernah lari dari masalah yang kita hadapi seperti begitu. Dalam hal ini yang saya rasa perlu saya lakukan tiap hari sebagai abdi negara polisi dan sebagai pelatih karate ya di sini yang lebih saya lihat yaitu mungkin kita harus lebih disiplin dan saling menghormati karena kedua nilai-nilai ini sangat ditanamkan di dalam pekerjaan sehari-hari seperti harus disiplin dan saling menghormati antar sesama, terutama dalam karate itu mengajari kita untuk menghormati orang yang lebih tua. Nah, hal itu yang mungkin membuat saya bukan berarti saya ini menghormati orang lebih tua, bukan, tapi dalam keseharian saya itu biasa kalau bertemu orang lebih tua ya pasti kita harus menghargai dan disiplin waktu. Itu juga perlu di dalam belajar bela diri karate dan bertugas sebagai seorang aparat kepolisian. Sebagai seorang atlet karate dan sebagai abdi negara. Jadi itu sangat berkaitan karena kita sebagai abdi negara dalam hal ini, apalagi kita sebagai seorang polisi pasti akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Masyarakat ini kan berbeda-beda tipenya, ada yang sabar, ada yang tidak sabar, ya. Ada yang langsung bisa terjadi adu mulut dengan kita. Hal itu yang perlu memang kita berlatih bela diri supaya di saat ada kita mengalami masalah di jalan, kita sudah punya basic untuk untuk melindungi diri kita sendiri tanpa kita harus mengharapkan senjata atau lain sebagainya untuk membela diri kita. Kita sudah punya jiwa bela diri dalam diri kita yang bisa menolong kita sendiri. Terus harapan saya dan yang saya sarankan untuk adik-adik yang ingin bisa jadi atlet karate, bahkan pelatih karate dan bisa jadi polisi, kedua ini saling keterkaitan. Jadi kalau adik-adik yang mau tes polisi, ya berlatih karate juga bagus sebagai bagian daripada disiplin dan sopan santun, karena hal-hal itu yang akan disiapkan untuk menjadi seorang polisi yang bermasyarakat dan melindungi mengayomi masyarakat ke depan. Apalagi dengan adanya masalah-masalah kita di dalam kepolisian akhir-akhir ini, ya saya rasa dengan berlatih karate kita akan bisa menjadi polisi yang lebih baik, yang sanggup memelihara kepribadian, sanggup patuh pada kejujuran, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun dan sanggup menguasai diri. Itu bagian daripada sumpah karate.